Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan waris atau hubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali bagi laki-laki, nasibun mempunyai bagian mimma dari harta, taraka yang ditinggalkan al walidani oleh kedua orang tua, wal aqrabuna dan saudara-saudara dekat. Walin nisa'i dan bagi perempuan-perempuan pun nasibun punya bagian mimma tarokal walidani yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabuna dan saudara-saudara dekat. Mimma dari harta, qolla sedikit, minhu darinya, au kathuro ataupun banyak. Artinya sedikit ataupun banyak. Kalau itu adalah merupakan suatu harta peninggalan, maka harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nasiban suatu bagian mafrudo yang ditentukan. Bagian-bagian yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, sesuai dengan bagian berapa seharusnya dia mendapatkan suatu bagian. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat surat An-Nisa ayat yang ke-8. Wa idza hadarul qismata, apabila hadir waktu pembagian. Misalnya dalam seseorang itu akan membagikan warisnya, kemudian ada yang datang. Yang datang itu adalah ulul qurba, saudara-saudara dekat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, farzuquhum maka berilah mereka itu rezeki, minhu dari harta yang akan dibagikan. Jadi dialokasikan dulu, seandainya akan membagikan waris, dialokasikan untuk saudara-saudara yang dekat tadi, apakah itu anak-anak yatim ataupun saudara-saudara dekat yang memang dia termasuk ahli waris misalnya, tetapi dia terhalang oleh ahli waris yang lain, maka hendaklah mereka itu diberikan rizki, farzuquhum maka berilah mereka itu rizki, minhu darinya. Waqulu dan berkatalah kamu sekalian lahum kepada mereka qawlan ma'rufa dengan perkataan yang baik. Setelah memberikan atau mengalokasikan berapa banyak yang disetujui oleh para ahli waris, nominalnya berapa atau persentasinya berapa yang akan diberikan kepada anak-anak yatim misalnya, atau terhadap orang-orang miskin, dari keluarga yang kurang mampu, di mana mereka itu hadir, mereka itu ada dalam pembagian tersebut, maka diperintahkan farzuquhum berilah mereka itu rezeki, minhu daripadanya. Waqulu dan berkatalah lahum pada mereka qawlan ma'rufa dengan perkataan yang baik. Artinya jangan sampai ngasih namun juga menyakitkan. Ini perintahkan agar supaya kamu sekalian berkata dengan mereka dengan perkataan yang baik. Kemudian ayat yang ke-9, wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Wal yakhsha hendaklah takut alladzina orang-orang yang law taraku
kalau mereka itu meninggalkan min khalfihim di belakang mereka zuriatan keluarga di'afan yang lemah. Artinya memang kita harus mempersiapkan di dalam keluarga tersebut bahwa hendaklah kita mempunyai harta peninggalan yang cukup, yang dapat menjadikan keluarga tersebut tidak sampai meminta-minta kepada orang yang lain. Khaufu alaihim, mereka takut alaihim atas mereka. Falyattaqullaha, maka hendaklah mereka takut kepada Allah. Walyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka itu mengatakan qaulan, suatu perkataan, sadidan yang benar. Kemudian ayat yang berikutnya, innalladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan amwal yatama, harta anak-anak yatim, zulman, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang zalim. Innama ya'kuluna, hanyalah mereka itu memakan fi butunihim, pada perut-perut mereka, naron, api neraka. Artinya jangan sampai kita makan hak orang yatim, hak anak yatim, apalagi di situ adalah berkaitan dengan warisan misalnya, atau menganggap bahwa ini adalah masih anak-anak, tidak tahu apa-apa, padahal sanksinya atau ancamannya adalah sama halnya dia itu adalah makan harta anak yatim tersebut, adalah sama halnya dia makan api neraka di dalam perutnya. Saya selauna, dan mereka akan ditempatkan sa'iron, di neraka sa'ir. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang ke-11 dimulai tentang bagian-bagian waris, bagian-bagian berapa hak ahli waris itu, bagiannya berapa. Yusikum mewasiatkan kepada kamu sekalian, Allah mewasiatkan kepada kamu sekalian, fi auladikum, tentang masalah anak-anak kamu sekalian. Allah mewajibkan, Allah mensyariatkan terhadap anak-anak kamu sekalian, fi auladikum lil zakari, bagi seorang anak laki-laki bagiannya adalah mislu hazil unsayaini, bagiannya adalah 2 kali bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan, maka jika adalah anak-anak perempuan tadi fokos nataini, 2 orang atau lebih. Fokos nataini dalam hadis disebutkan adalah 2 orang atau lebih batasnya, jadi bukan di atas 2, mulai dari 3, tetapi adalah 2 ke atas. Fokos nataini, falahuna, maka bagi mereka, jadi kalau misalnya anaknya itu adalah terdiri dari perempuan semuanya, perempuan tadi adalah lebih dari 1, maka bagiannya adalah 2/3. Falahunna, maka bagi mereka sulusa, 2/3 mataroka, dari harta yang ia tinggalkan. Jadi seandainya anaknya itu adalah perempuan semuanya, artinya tidak ada yang laki-laki, 2 orang atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Fa in kanat wahidatan, maka jika anaknya itu adalah hanya seorang saja, si mati tadi meninggalkan seorang anak perempuan, maksudnya adalah tidak ada yang laki-laki, anak perempuannya itu satu-satunya. Falaha, maka baginya anisfu, mendapat bagian setengah. Jadi kalau anaknya itu hanya anak tunggal, maka bagiannya adalah setengah. Wali abawahi, dan bagi ibu bapaknya,
maksudnya adalah bagi ibu bapaknya almarhum atau yang meninggal, likulli wahidin masing-masing minhuma dari keduanya as-sudusu mendapat bagian 1/6 mimma dari harta taroka yang ia tinggalkan, hingga nalahu waladun apabila dia mempunyai anak atau mempunyai cucu. Jadi kalau si mati tadi atau yang meninggal tadi atau almarhum ataupun almarhumah mempunyai ibu bapaknya masih ada, dia meninggal, maka bagi ibu bapak masing-masing adalah 1/6 kalau si mati tadi mempunyai anak atau mempunyai cucu. Jadi kalau mempunyai anak, mempunyai cucu, maka masing-masing kedua orang tua tadi, baik ibu dan bapak, masing-masing adalah 1/6. Fa ilam yakun, maka apabila tidak ada lahu baginya waladun anak, kalau yang meninggal tadi almarhum ataupun almarhumah tidak mempunyai anak, wa warisahu, sedang yang mewarisinya adalah abawahu, ibu bapaknya, fali ummihi as-sulusu, maka bagi ibunya adalah 1/3. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka bagian ibu adalah 1/3. Berarti bagian bapaknya adalah sisa dari 1/3 itu. Karena di sini tidak disebutkan untuk bapaknya berapa, tapi yang diterangkan hanya ibunya. Bagi ibunya adalah 1/3. Kalau si mati tadi tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu. Tetapi kalau mempunyai anak, mempunyai cucu, maka bagian masing-masing ibu dan bapak tadi adalah 1/6. Kalau tidak punya anak, tidak punya cucu, maka bagian ibu adalah 1/3. Sedangkan sisa dari 1/3 berarti adalah 2/3 adalah untuk bapaknya almarhum tadi. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika yang meninggal tadi mempunyai beberapa saudara, maksudnya adalah lebih dari satu saudaranya. Jadi yang meninggal punya beberapa saudara, maksudnya adalah lebih dari satu, berarti 2 ke atas. Fali ummi, maka bagi ibunya as-sudusu mempunyai bagian 1/6. Jadi kalau misalnya si mati tadi mempunyai anak, mempunyai cucu, maka bagian masing-masing kedua orang tua adalah 1/6. Kalau tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, almarhum tadi atau yang meninggal, maka bagi ibunya adalah 1/3. Sedangkan bagian bapaknya adalah sisa dari 1/3 atau 2/3. Kemudian apabila yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, yakni 2 orang atau lebih, baik saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, atau mungkin berselang, atau ada saudara sekandung, ada saudara sebapak juga ada. Manakala yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, artinya 2 orang atau lebih, maka bagian ibu adalah 1/6. Mimba diwasiatin, setelah diberikan wasiatnya, seandainya ada wasiat yang diwasiatkan oleh almarhum ataupun almarhumah mewasiatkan, maka harus dibayarkan wasiatnya dulu seandainya wasiat itu ada. Audainin, atau setelah dibayarkan hutangnya. Jadi seandainya mimba diwasiatin, setelah diberikan wasiatnya, yuso yang ia wasiatkan seandainya ada, biha padanya audainin, atau setelah dibayarkan hutangnya. Jadi hutang dulu harus dibayar, kemudian wasiatnya, setelah itu barulah dibagikan terhadap ahli waris.
abaukum, bapak-bapak kamu sekalian atau nenek moyang kamu sekalian, wa abnaukum, dan anak-anak kamu sekalian atau anak cucu kamu sekalian. La tadruna, kamu sekalian tidak mengetahui, ayuhum, siapa di antara mereka, akrobu, yang lebih dekat, lakum, bagi kamu sekalian, naf'an, kemanfaatannya. Artinya kita tidak akan mungkin tahu mana yang lebih manfaat, yang lebih baik, yang lebih benar, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, maka Allah memberikan suatu ketentuan-ketentuan atau kepastian-kepastian bagian, karena dialah yang pemiliknya dan dialah yang maha mengetahui. La tadruna, kamu sekalian, abaukum, bapak-bapak kamu sekalian, wa abnaukum, dan anak-anak kamu sekalian. La tadruna, kamu sekalian tidak mengetahui, ayuhum, siapa di antara mereka, akrobu, yang lebih dekat, lakum, bagi kamu sekalian, naf'an, kemanfaatannya. Hanya kita tidak mengetahui mana yang lebih manfaat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui tentang semuanya tadi. Faridatan, kepastian ini minallahi, dari Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, karena adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana. Jadi kepastian-kepastian yang sekian, si B sekian, si C sekian, itu adalah suatu kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu mana yang ada manfaatnya atau mana yang lebih ada manfaatnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana.